Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama Ustazah Yati dengan materi menyusun teks pidato. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk memulainya, kemarin kita sudah mempelajari cara menemukan isi teks pidato. Untuk selanjutnya, sekarang kita akan belajar menyusun teks pidato. Adapun beberapa hal untuk dapat menyusun teks pidato, yang pertama adalah menentukan metode yang akan digunakan. Yang kedua adalah menerapkan langkah-langkah penyusunan naskah pidato. Untuk itu anak-anakku semuanya, dalam menerapkan langkah-langkah penyusunan naskah pidato itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah menentukan jenis dan topik pidato. Yang kedua, menyusun kerangka materi. Yang ketiga adalah memahami wawasan pendengar pidato secara umum. Yang keempat, mengetahui durasi waktu untuk menyampaikan pidato. Yang kelima, memilih kata-kata yang mudah dipahami dan dimengerti. Yang keenam, menuangkan gagasan, pandangan, arahan, dan pesan ke dalam kalimat yang runtut. Itu antara lain langkah-langkah dalam kita menyusun naskah pidato. Yang selanjutnya anak-anakku, kita akan mempelajari hal-hal yang perlu diperhatikan saat menentukan topik pidato. Itu apa saja hal-hal yang harus kita perhatikan apabila kita menentukan topik pidato. Yang pertama anak-anakku, kesesuaian topik dengan latar belakang pengetahuan, wawasan dan minat. Yang kedua, kesesuaian topik dengan pengetahuan dan minat pendengar. Yang ketiga, memiliki ruang lingkup dan pembatasan. Yang keempat, kesesuaian topik dengan waktu dan situasi. Yang kelima, ditunjang dengan bahan lainnya. Untuk itu anak-anakku, untuk menyusun sebuah teks pidato juga harus memperhatikan ada struktur atau bagian-bagian yang ada dalam teks pidato. Untuk itu anak-anakku, mari selanjutnya kita perhatikan untuk penyusunan sebuah teks pidato, struktur atau bagian-bagiannya berikut ini. Unsur-unsur pokok teks pidato itu meliputi salam pembuka, seperti kalimat sapaan. Yang selanjutnya adalah unsur pendahuluan, berisi topik pendahuluan yang akan disampaikan. Yang selanjutnya adalah unsur inti atau isi pembahasan topik secara lengkap. Yang selanjutnya adalah unsur penutup. Unsur penutup itu berisi harapan, saran, permohonan maaf, dan juga berisi kalimat salam penutup dan terima kasih. Nah, itulah anak-anakku pelajaran pada hari ini tentang materi menyusun teks pidato. Untuk itu, pelajaran pada hari ini akan kami akhiri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anak-anakku semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato saya yang berjudul Jangan Buang Sampah Sembarangan. Sampah bukan hal asing lagi di telinga kita semua. Mendengar kata sampah membuat kita berpikir dan bernostalgia sejenak mengingat dampak negatif sampah. Kali ini saya hanya akan mengulas tentang sampah anorganik.
Sampah anorganik sulit terurai. Hal ini adalah masalah utamanya. Memerlukan bertahun-tahun untuk sampah jenis ini dapat terurai. Apakah Anda tahu apa saja dampak negatif yang ditimbulkan sampah? Selain membuat lingkungan kotor dan bau, sampah juga menjadi sarang berkembang biaknya penyakit-penyakit. Bukan hanya itu, sampah juga dapat mengakibatkan bencana alam, seperti banjir yang sudah sering terjadi di Indonesia. Apa Anda pernah mendengar tentang The Great Pacific Garbage Patch? Ini adalah sekumpulan sampah-sampah yang mengambang di Samudra Pasifik. Luasnya diperkirakan hampir seluas seluruh daratan Indonesia, 99,9% puingnya merupakan sampah plastik. Apakah masih ada di antara Anda semua yang membuang sampah sembarangan entah ke darat atau ke perairan? Jika masih ada, saya di sini akan mengingatkan Anda semua. Saya akan sangat berterima kasih jika Anda semua sudah menerapkan budaya membuang sampah pada tempatnya. Saya berdiri di sini hari ini di hadapan Anda semua untuk mengubah pola pikir serta perilaku Anda membuang sampah sembarangan. Sebenarnya membuang sampah di tempat sampah merupakan hal yang amat sangat mudah. Tapi nyatanya, masih ada saja orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Dengan perilaku membuang sampah sembarangan, sesungguhnya manusia telah menyiksa hewan, tumbuhan, dan bumi ini. Hewan-hewan dan tumbuhan dibuat punah oleh sampah yang berserakan. Barangkali sekarang Anda sudah mengetahui jika sesungguhnya membuang sampah sembarangan kita telah berdosa besar. Membuang sampah sembarangan bukan hal yang patut dipuji di dunia atau di akhirat. Membuang sampah sembarangan bukan hal yang dianjurkan untuk dilakukan. Membuang sampah sembarangan bukan hal yang diperbolehkan. Membuang sampah sembarangan sesungguhnya hanyalah kegiatan tak terpuji yang menanamkan dosa di diri kita. Mungkin Anda memiliki berbagai gelar. Mungkin Anda telah meraih cita-cita Anda. Mungkin Anda memiliki kekayaan yang berlimpah ruah. Tetapi ingatlah, semua itu hanyalah sia-sia jika Anda masih saja membuang sampah sembarangan. Jika Anda bertanya, siapa saya? Saya hanyalah seorang siswi berusia 14 tahun. Saya tidak punya satupun gelar. Saya belum mampu meraih cita-cita saya. Saya juga bukan orang kaya yang mampu membeli segala sesuatu yang saya mau. Tetapi,